Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Ramadhanah dengan NIM H54012111013. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ARDL atau uji ARDL dengan menggunakan software eViews. Baik, jadi di sini saya mempunyai data kuartal dari tahun 2007 sampai tahun 2017. Di sini ada variabel Y-nya itu harga emas, variabel X1 nilai tukar dolar, X2 minyak dunia, X3 suku bunga, dan X4 ini permintaan emas. Baik, langsung saja kita ke software eViews-nya. eViews, create a new eViews file. Kemudian karena tadi datanya jenis kuartal, jadi kita ubah menjadi quarterly. Jadi dari tahun 2007 sampai tahun 2017. Oke. Kemudian kita klik quick empty group. Nah, di sini datanya kita tinggal copy paste aja. Kita blok dari harga emas sampai permintaan emas. Kemudian kita copy dan kita paste di empty group ini. Nah, kita tinggal ubah nama variabelnya. Di sini sel 1 itu adalah harga emas. Kemudian X2 itu jadi nilai tukar. X3-nya tadi itu minyak dunia. X2-nya minyak dunia, X3-nya suku bunga. Minyak dunia, suku bunga, dan terakhir ada permintaan emas. Permintaan emas. Klik enter. Nah, kemudian selanjutnya itu kita harus uji stasionaritas dari masing-masing variabel. Dari variabel dependent Y dan variabel independent X. Kita mulai dari harga emas. Di sini variabel dependentnya harga emas kita klik 2 kali, kemudian klik view dan unit root test. Kita lihat pada tingkat level dengan test type-nya ADF. Kita lihat apakah stasioner, ternyata tidak. Variabel Y harga emas ini pada tingkat level tidak stasioner. Kita ubah ke first difference, unit root test lagi, kemudian first difference. Oke. Ternyata sudah 0,00, artinya dia sudah stasioner di tingkat first difference. Selanjutnya itu minyak dunia, klik 2 kali, kemudian kita unit root test, kita ujikan di tingkat level terlebih dahulu apakah dia stasioner atau tidak. Ternyata tidak stasioner karena masih lebih, probabilitasnya itu masih lebih dari 0,05, sehingga perlu kita ubah ke first difference. Oke. Nah, ini probabilitasnya sudah kurang dari 0,05, sehingga variabel minyak dunia ini sudah stasioner di tingkat first difference. Kemudian nilai tukar, kita ke unit root test, apakah di level dia first difference? Ternyata tidak juga. Probability-nya masih 0,77, sehingga kita perlu ubah ke first difference. Nah, probability-nya sini sudah kurang dari 0,05, sehingga variabel nilai tukar ini sudah stasioner di first difference. Kemudian ke permintaan emas, kita di tingkat level. Nah, ternyata permintaan emas ini sudah stasioner di tingkat level, artinya kita tidak perlu lagi ke first difference karena variabel permintaan emas ini sudah stasioner di tingkat level. Dan terakhir di variabel suku bunga, klik view, unit root test, kemudian di tingkat level dia masih tidak stasioner, kita ubah ke first difference. Nah, dia sudah kurang dari 0,05, sehingga suku bunga ini sudah stasioner di first difference. Oke, selanjutnya itu kita harus uji kointegrasinya. Jadi kita blok dulu dari harga emas, nilai tukar minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas. Kita klik kanan, kemudian open as equation. Sebenarnya bisa juga dengan estimate equation di quick ini, teman-teman. Cuman agar lebih memudahkan kita blok aja. Tadi kita kemudian metodenya kita ganti dengan ARDL. Nah,
harga emas tadi kan dari ke 1 variabel dependen dan 4 variabel independen ini yang hanya di tingkat level itu hanya permintaan emas. Jadi permintaan emas ini tidak usah ditambahkan D di depannya. Jadi sisanya kita tambahkan huruf D di depan dan tanda kurung. D ini menunjukkan dia stasioner di tingkat first difference ya teman-teman. Nah sudah. Kemudian di option ini kita akan membandingkan ini model terbaik dari AIC dan Squarch ini. Dari kedua model ini mana sih model yang terbaik untuk data ini gitu. Jadi sudah dimasukkan, ini automatic selection aja dan ini dikosongin, ini 44. Oke. Klik OK. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman bahwasanya di sini ada selected model dari ARDL-nya itu 10324. Apakah model ini bisa digunakan? Jawabannya adalah bisa. Karena nilai AR atau nilai Y ini sudah 1 atau sudah lebih dari 0 sehingga model ini sudah bisa digunakan. Kemudian kita harus lihat dulu nilai dari jangka pendek dan jangka panjangnya, view, coefficient diagnostic, kemudian long run form and bound testnya. Nah, kita bisa lihat di sini tes statistiknya ini F statistiknya ini bernilai 13. Nah, ya katakan data ini terkointegrasi atau tidak itu kita bisa melihat nilai F statistiknya ini. Jika F statistiknya ini lebih besar daripada I1 ini, maka data ini sudah terkointegrasi sehingga bisa dilanjutkan. Nah, berarti ini nilainya sudah lebih besar daripada I1 sehingga data ini sudah terkointegrasi. Oke. Nah, tapi kita perlu membandingkan dengan nilai si Squarch tadi. Kita ke estimate, kemudian di option kita ganti modelnya menjadi Squarch. Nah, kemudian klik OK. Nah, di Squarch ini juga modelnya ARDL-nya itu 10010 yang artinya model ini bisa digunakan karena nilai AR atau nilai Y ini sudah lebih dari 0 sehingga bisa digunakan. Nah, kemudian kita klik view dan coefficient diagnostic, kemudian long run form and bound test. Nah, kita bisa lihat bahwasanya F statistik pada SC ini atau Squarch ini lebih besar daripada yang AIC tadi. Jadi kan AIC itu 13, sekian ya, sedangkan yang F statistik pada Squarch ini sudah 17,8 sehingga lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan nilai F statistiknya ini juga lebih besar dari nilai I1 yang artinya data ini sudah terkointegrasi. Dan sehingga model terbaik yang digunakan ini ada Squarch dengan modelnya 10010 ya teman-teman. Nah, kemudian ya berarti kita pakai data si Squarch ini ya teman-teman, dan kita cek juga untuk memastikan, klik view, kemudian coefficient diagnostic, kita klik error correction form. Kita bisa melihat di sini apakah data atau modelnya sudah terbaik. Itu bisa divalidasi dengan kita melihat koefisien ini sudah negatif dan probability-nya itu sudah 0,00 yang artinya model ini sudah terbaik dan bisa digunakan gitu. Dan jadi sini kemudian kita back lagi, kita coefficient diagnostic, kemudian long run form lagi. Nah, di sini kan ada dua tabel, ada conditional error dan sama level equation. Jadi tabel pertama ini menunjukkan waktu jangka pendek atau jangka pendeknya ini, dan sedangkan tabel kedua ini menunjukkan jangka panjangnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya variabel yang signifikan yang mempengaruhi harga emas atau si variabel Y-nya ini itu hanya di variabel suku bunganya saja karena dia kurang dari 0,05, sedangkan yang lainnya tidak signifikan. Yang artinya variabel suku bunga ini signifikan mempengaruhi terhadap harga emas. Jadi hanya variabel yang suku bunga saja yang berpengaruh signifikan dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu pendek. Akan tetapi pada jangka waktu panjang, di sini probabilitasnya tidak ada yang kurang dari 0,05 sehingga dari keempat variabel ini tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap harga emas dalam jangka waktu panjang. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan uji ARDL dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.